Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus, di akhir zaman ini. Saya ingin mengajak kita merenung sejenak tentang lidah akhir zaman. Lidah itu bagian yang kecil dari anggota tubuh manusia, tetapi dia mempunyai peran yang sangat besar. Dia justru turut menentukan benar atau tidak benar. Dia turut menentukan berkat atau kutuk. Lidah itu begitu kecil, digambarkan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya pasal 3 ayat 4 dan 5. Lidah itu kecil, seperti kemudi kapal. Dia bagian yang kecil dari kapal yang besar, tetapi dia mampu mengendalikan kapal yang begitu besar. Dia bisa membelokkan ke kanan atau membelokkan ke kiri. Dia menjadi penentu arah dari kapal yang besar itu. Rasul Yakobus juga menyebutkan lidah itu seperti api yang kecil, tetapi sanggup membakar hutan yang begitu besar, yang begitu luas. Sehingga akhirnya Rasul Yakobus juga menyebutkan bahwa ternyata lidah itu menjadi suatu dunia kejahatan. Oleh karena dari lidahlah kemudian mengeluarkan berbagai macam bentuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan perkataan-perkataannya, yang menghujat Allah, yang menyakiti sesamanya. Bahkan dengan lidah jugalah manusia bisa membunuh sesamanya. Maka Rasul Yakobus mengatakan lidah itu begitu buas, sulit dikendalikan, begitu liar, yang acap kali berjalan atau berlari sesukanya sendiri, sehingga manusia tidak sanggup menahannya. Atau kemudian Yakobus juga menyebutkan lidah itu seperti racun yang mematikan. Siapa yang menikmatinya, maka dia akan mengalami kehidupan yang sulit dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitulah penggambaran tentang lidah yang kecil yang dimiliki oleh manusia. Kemudian Rasul Paulus juga menegaskan bahwa pada akhir zaman ini keadaan manusia juga ditentukan oleh lidah yang kecil itu. Maka dalam 2 Timotius 3 ayat 3-4 dia menasihati Timotius bahwa pada hari-hari akhir itu ada keadaan yang sukar, dan itu menunjukkan satu keadaan yang ditentukan oleh lidah manusia. Maka Paulus mendaftarkan pada akhir zaman orang itu menggunakan lidahnya untuk suka menjelekkan orang, merendahkan orang, menghina orang, menyakiti orang. Maka dia tidak dapat mengekang dirinya, tidak sanggup menahan sesuatu yang ingin dikatakan, terutama mengatakan hal-hal yang buruk, mengatakan kutuk kepada orang lain. Dia tidak sanggup mengekang dirinya. Bahkan Paulus mengatakan lidah itu membuat manusia menjadi garang, kejam, bengis, menyatakan sesuatu yang sangat kasar. Dia tidak suka yang baik, artinya justru lidah itu juga hanya mengeluarkan apa yang tidak baik. Dia tidak menyukai kesetiaan, tetapi dia suka mengkhianat, kata Paulus. Dengan lidah yang sama bisa mengeluarkan berkat, tapi dengan lidah yang sama juga bisa mengeluarkan kutuk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitulah lidah manusia setelah dikuasai oleh dosa dari zaman dahulu kala
hingga menjelang akhir zaman, lidah manusia menjadi dunia kejahatan yang harus dikendalikan. Tidak ada cara lain untuk mengatasinya selain daripada membuka hati, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mengalami kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, maka Dia akan memberikan buah roh dalam kehidupan kita. Ada 9 aspek buah roh itu, dan satu diantaranya adalah penguasaan diri. Hanya orang yang telah menerima Yesus Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dialah yang akan sanggup mengendalikan lidahnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu Saudara sekalian mengendalikan lidah kita dalam bimbingan Roh-Nya yang kudus dengan bisa menguasai diri dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam hangat dari Kota Wisata Batu, saya Pendeta Sudarmanto. Amin.